Hai, kembali lagi bersama Naga Gala. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kali ini Mimin akan lanjutkan alur cerita Donghua yang lagi viral, yaitu I Got the You Ascend dan episode 4. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Di episode kali ini kita diperlihatkan Su Ying dan Niu Nuangqi yang sedang menghadapi bencana besar, yaitu kemunculan sungai roh, di mana sungai roh itu mengincar makhluk hidup dan menyerap habis energi kehidupannya. Nah, saat roh gentayangan itu mulai mendekati Su Ying dan Niu Nuangqi, dia pun bersembunyi di belakang kuil kuno. Munculnya sungai roh itu ternyata disebabkan oleh dua orang yang membantai besar-besaran satu kerajaan Yudao. Tujuan mereka adalah untuk memancing dewa wabah turun ke dunia. Bahkan mereka sampai mengorbankan ratusan ribu manusia tanpa dosa demi membuka tempat segel legendaris, dan jika itu berhasil, dia bisa membangkitkan praktisi permunian energi bangkit kembali. 瘟神，炼气室就可再度复兴。 Di sisi lain, si Dewa Tanah atau Long Yu yang panik kocar-kacir melarikan diri dari jiwa-jiwa gentayangan yang menyerbu ke arah mereka. Bahkan di momen itu, semua anak buahnya tidak bisa diselamatkan dari incaran jiwa-jiwa gentayangan yang terus berdatangan. Di sisi lain, anggota klan Luo juga mengalami hal yang serupa, di mana semua anggotanya tewas dan hanya menyisakan Wei Chu, pemimpin anggota klan Luo, yang berhasil melarikan diri ke kuil tua. Nah, pada saat itu juga ternyata ada Long Yu yang tanpa sengaja bertemu di sana. Pada awalnya mereka sempat bersih tegang karena dari dulu klan Luo dan klan Siluman udah saling bermusuhan. Tapi melihat situasi sedang darurat, mereka pun menyampingkan dendam klan mereka dan mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Wei 大人，可是为了那个许英，石山神，原来是典狱韦大人。 Di sisi lain, Su Ying tak sengaja mendengar percakapan mereka. Su Ying muncul di atas kuil yang membuat Wei Chu dan Long Yu terkejut atas kedatangannya. Nah, di sini Su Ying mengajukan diri untuk kerjasama dengan mereka. Wei Chu dan Long Yu awalnya tidak mau, tapi setelah dipikir-pikir lagi, jika mereka bertarung sekarang mesti akan menyulitkan mereka juga, karena mereka sekarang sedang menghadapi jiwa-jiwa gentayangan yang terus berdatangan mendekat ke arah mereka. Mau tak mau, Wei Chu dan Long Yu menerima tawaran Su Ying untuk gencatan senjata sementara. Di tengah gencatan senjata itu, Wei Chu penasaran dengan Su Ying. Bukankah Su Ying hanyalah pemburu ular biasa? Lantas mengapa dia sampai mencuri barang dan membunuh para dewa? Su Ying menjawab secara tegas, karena pejabat dan para dewa tidak memberi ruang hidup yang layak bagi rakyat. Mereka hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Karena itulah dia membunuh pejabat dan dewa untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Wei Chu yang mendengar itu menyimpulkan Su Ying memiliki sifat siluman liar yang tidak bisa dijinakan, berbeda dengan Dewa Gunung Batu yang menurutnya masih bisa dikendalikan. Long Yu langsung menyaut sinis, bukankah mereka berdua itu sama saja? Wei Chu hanyalah pesuruh klan Luo, sedangkan dirinya hanyalah bawahan dunia roh. Nah, saat itu juga tiba-tiba jiwa-jiwa gentayangan mulai berdatangan menuju ke arah mereka, karena aliran sungai roh semakin lama semakin mengepung posisi mereka bertiga. Bahkan mereka naik ke atap bangunan sekalipun jiwa-jiwa roh itu tetap mengikuti tanpa henti.
Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang membentuk formasi pelindung di sekitar mereka. 只知幽河改道，上游必定死人。这幽河水还在，这是妖性，徐英，都在往那口井里涌去。多为捕蛇者，哎，那钟是在镇压井中。 Di bawah lonceng itu ternyata ada sebuah sumur tua, seolah-olah lonceng tersebut sedang menekan sesuatu di dalamnya. Karena penasaran, mereka bertiga mendekat untuk memeriksa. Begitu mengintip ke bawah sumur, mereka melihat sepasang mata yang langsung menghipnotis dan mengendalikan tubuh mereka bertiga secara paksa untuk menarik rantai yang menyegel sosok di dalamnya. Untungnya lonceng pelindung itu berhasil menyadarkan mereka sebelum semuanya benar-benar kacau. Akan tetapi 3 segel rantai sudah sempat lepas. Belum sempat lega, muncullah sosok raksasa yang begitu menyeramkan. Waichu langsung kaget karena raksasa itu adalah dewa roh yang sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Yang udah pasti levelnya bukan lagi tandingan mereka. Yang paling mengejutkan, target utama dari dewa raksasa itu bukan mereka, melainkan lonceng tersebut. Dengan satu jurus saja pelindung yang dibuat lonceng langsung hancur berkeping-keping. Akibatnya benteng pertahanan mereka hancur begitu saja. 这是幽神。动了！ Di tengah kekacauan itu, Su Ying malah menghayal jika seandainya dia bisa memiliki lonceng pelindung itu, mungkin sekarang dia bisa menyelamatkan mereka. Nah, di tengah hayalnya itu, dia mulai diserbu oleh jiwa-jiwa gentayangan. Di sisi lain, lonceng yang terus diserang dewa raksasa itu akhirnya terluka dan pergi melarikan diri. Disitulah Waichu dan Long Yu sampai kewalahan menghadapi jiwa-jiwa gentayangan yang mengejarnya. Tak berhenti begitu saja, Long Yu sampai terkena imbasnya. Kaki kirinya dihisap habis oleh jiwa-jiwa itu sampai kering. Untuk saat ini mereka belum tahu pasti sosok di dalam sumur tersebut. Untungnya waktu sudah menunjukkan pagi hari. Begitu sinar pagi muncul, seketika arwah-arwah yang mengepung mereka lenyap begitu saja. 只要是用来砸那些追来的神，不惜制造大规模死人事件，此等仗势。 Su Ying hanya bisa bertanya-tanya, sebenarnya kemanakah perginya lonceng kuno itu? Yang mengejutkan, yang tadinya sosok tersegel di dalam sumur, ternyata sudah berhasil membebaskan diri. Su Ying melihat sosok wanita cantik yang sedang duduk santuy di atas peti matinya sendiri. Kecantikannya saja membuat Su Ying terpesona. Ternyata wanita itu bernama Qingbai. Dalam hatinya dia berkata kalau dia sudah bertidur selama 30.000 tahun. Tadi sangka orang yang pertama kali dia lihat adalah Su Ying. Menariknya, Qingbai tampak seperti sudah mengenali Su Ying. Bahkan sempat berucap ini adalah hal yang bagus. Setelah itu dia pergi begitu saja. Su Ying sendiri dalam hati kalau wanita itu cantiknya luar biasa, tapi tetap saja dia menyadari dia tidak mungkin bisa memilikinya, sebab di matanya Qingbai sekedar sosok hantu perempuan. Sementara itu Dewa Gunung Batu malah merasa ketakutan luar biasa ketika merasakan aura Qingbai yang terlalu kuat baginya. Tapi dia di sini masih teringat jika di sini ada Su Ying. Kebetulan Waichu belum
pun sadarkan diri. Jadi inilah kesempatan emas bagi Dewa Gunung Batu. Dia memberitahu Su Ying kalau kaki kirinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau Su Ying mau melarikan diri sekarang itu adalah pilihan terbaik, karena sudah pasti dia tidak bisa mengejarnya. Su Ying menjawab jika dirinya tidak akan meninggalkan temannya begitu saja, mengingat Niu Nuangqi si ular sedang pingsan di sana. Maka ia menerima tantangan Dewa Gunung Batu itu atau Long Yu. Bahkan Dewa Gunung Batu sempat bertanya apakah dia benar-benar manusia setengah siluman. Su Ying tidak menjawabnya. Lalu Su Ying mengakui kemahiran Dewa Gunung Batu yang luar biasa. Kalau saja dia tidak mundur mungkin sudah terluka. Lalu pertarungan pun tetap berlanjut. Namun serangan Su Ying benar-benar membuat Dewa Gunung Batu kewalahan menghadapinya, bahkan sampai menggunakan tubuh asli silumannya yang bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi ternyata Su Ying lebih pintar darinya. Nah di sini Su Ying yang mulai kewalahan pun akhirnya punya ide untuk menabrakkan tubuhnya langsung, dan keduanya pun akhirnya sama-sama terpental. Akibat tabrakan itu, saat Dewa Gunung Batu mau lanjutkan pertarungan tadi, dia mencium kedatangan Wei Chu yang sedang mulai mendekat ke sana. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. 那些高大的巨人呢？这是哪儿？第一个看到的人 这井中被镇压的存在， 也好。 还是脱困。你把蛇妖当朋友？别把老夫的刀夺走！住手！ 找死！小子，这次算你走运。 Yang benar saja, setelah Dewa Gunung Batu itu pergi, datanglah Wei Chu yang datang ke sana untuk menangkap Su Ying. Nah, saat akan menjadi pertarungan Wei Chu dan Su Ying, tiba-tiba film pun bersambung. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel Nagakala agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mimin Nagakala pamit undur diri. Bye-bye.